beragamaan, gitu ya. Saya pikir apa yang terjadi di Az-Zaitun dengan salam misalnya Yahudi, kemudian juga bukan hanya Yahudi saya lihat, tetapi juga ada salam Nabi Daud, kemudian ada salam dari bahasa Sunda, dari berbagai lintas agama. Nggak ada, horas pak, nggak ada. Begitu ya. Terus, jadi apa yang melanggar di situ? Saya pikir ini tidak ada pelanggaran ya. Ini soal ekspresi keberagamaan saja begitu. Kenapa? Kita lihat misalnya banyak sekali pejabat-pejabat, tokoh-tokoh agama ketika dia menyampaikan misalnya pidato, ada sampai 4 kata pengantar dalam acara-acara seminar misalnya. Ada 4 sampai 5 lah ya. Salam kebajikan, rahayu, sampurasun dan lain sebagainya itu. Jadi apa yang perlu kita sesatkan dari apa yang terjadi? Kalau ajaran lain, coba tadi dibikin dulu yang poin-poin tadi. Poin-poin tadi diulang lagi. Ya ini gimana nih? Saf perempuan ada lagi tanpa penghalang. Menurut Bapak ini salah ya? Soal saf perempuan dan laki-laki tanpa penghalang dan soft sebagai sebuah diskursus dalam wacana keagamaan ini bukan sesuatu yang baru, Bang Hotman. Jadi menurut Bapak ini tidak salah? Saya pikir itu bagian dari ekspresi penafsiran keberagamaan. Oh begitu? Iya, kenapa? Sebelumnya ada model-model seperti ini, seperti yang dilakukan misalnya oleh Aminah Wadud yang dari Amerika, yang dia tinggal di Jogja misalnya. Dia perempuan pertama yang berani menjadi imam dari jamaah laki-laki. Oh begitu? Ini dia nih, jadi boleh khotib perempuan jadi khotib salat Jumat boleh? Itu soal penafsiran. Jadi misalnya dalam tradisi Nabi Muhammad sendiri misalnya, dalam hadis ada kok yang menjelaskan bahwa perempuan itu bisa menjadi imam. Jadi tidak dilarang tertulis yes or no bahwa perempuan boleh jadi khotib. Saya pikir itu debatable lah ya. Debatable. Kalau ini gimana? Ini paling pokok. Ini kan jelas-jelas itu semua tahu bahwa ini adalah kitab suci. Gimana Pak? Ya, lah kalau meragukan Al-Quran, dia ragu dalam soal apanya. Saya tidak tahu persis ya, ketika Panji Gumilang meragukan Al-Quran itu seperti apa. Bahwa misalnya terjadi penafsiran terhadap teks-teks agama tertentu, saya pikir itu wajar saja begitu. Dia meragukan sebagai kalam ilahi. Kalau gitu paken. Pak Sopar mengatakan ini masih sebatas perbedaan penafsiran. Menurut Bapak gimana? Mungkin Bang Sofan itu belum pernah masuk NII gitu, jadi nggak tahu seberapa sesatnya di sana. Bahkan sholat belum diwajibkan di sana. Ini negara ini masih kafir gitu kan. Jadi belum tegak hukum Islam, sholat nggak usah dilaksanakan nggak apa-apa gitu kan. Dan ini sudah sangat fatal. Bahkan rukun Islam dirubah tadi. Ibadah haji nggak perlu ke Mekah gitu kan. Hanya datang ke Indramayu cukup melakukan ibadah haji. Dosa bisa ditebus. Lah ini kan pemikiran-pemikiran yang menggunakan ro'yu, menggunakan logika, semua yang tidak masuk logika ditinggalkan. Tadi ajaran Isa Bugis memang